Di-strom itu supaya suruh ngaku maling. Saya di-strom suruh nyangkal apa yang saya percayai. Salam sejuta fakta oleh Big Team. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Sambil di subscribe, kita dengarkan kebenaran berikut. Adonai, katakan, Yad Adonai, tangan Tuhan. Tangan Tuhan, campur tangan dalam rencana hidup kita, dalam apa saja masa depan kita. Kalau bukan campur tangan Tuhan, saya percaya banyak yang gagal dalam hidup kita. Tapi karena Tuhan berkarya, karena Dia real, amin. Karena itu ketika kita menerima perjamuan kudus, roti itu kita imani adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus, makanlah supaya menyatu dalam dirimu. Dan kita minum anggur. Anggur itu meresap ke darah, karena dia adalah lambang darah. Jadi minumlah, itu adalah darah Yesus. Menyatu, iman kita menjadi konkret dan real, meterainya nyata, amin. Makanya ketika perjamuan kudus betul-betul imani itu adalah tubuh dan darah Yesus, amin, supaya dia betul-betul meresap. Karena itu ada sakramen yang begitu luar biasa, memeteraikan karya Kristus dengan pribadi kita, supaya dalam hidup kita ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita, tapi Tuhan itu tidak pernah salah pilih. Luar biasa. Saya ingin kasih kisah sedikit saja. Saya ditahan 6 tahun dalam penjara. Itu bukan karena kekuatan saya sebetulnya. Jadi waktu 1 tahun ditahan, sebetulnya sudah ada tawaran. 1 tahun ditahan, tidak pernah ditanya apa zaman dulu itu tangkap dulu baru periksa. Karena Pempres 11. Kalau sekarang sudah baik, hukum sudah berjalan bagus sekali. Periksa terus nggak pernah ditangkap-tangkap. Ya gitu, saudara. Kalau dulu tangkap dulu. 1 tahun baru diperiksa. Jadi waktu selama 1 tahun itu hanya ditanya nama, alamat, ini, riwayat hidup, teman dekat siapa, ini, keluarga paman, 5 ke atas, 5 ke bawah, 5 ke samping, 5, waduh, pokoknya semua harus banyak. Itu cara Kopkamtib zaman dulu. Setelah 1 tahun saya ini perkara apa? Petugasnya bilang, saya hanya bertugas nanya saudara ini. Enggak bertanya soal perkaranya. Setelah 1 tahun hanya ditanya, apa sebab jadi Kristen? Lalu saya terangkan, baca Alkitab. Masa sih baca Alkitab bisa jadi Kristen? Ayat apa kira-kira ya? Saya bilang ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Oh itu, hanya itu. Gak percaya dia. Oh, jadi saya baca lagi. Giliran diperiksa kedua kali, oh rupanya kurang mantap. Yohanes 1 ayat 1. Saya tambah Yohanes 1 ayat 14. Ya, bahwa firman itu menjadi manusia. Masih kurang percaya. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 3 ayat 16. Jadi tanpa sengaja, saudara, pemeriksa itu seperti itu rupanya dipakai Tuhan supaya saya baca Alkitab terus. Selama 6 tahun dalam penjara, saya tamat 25 kali baca. Luar biasa. 25. Karena tidak boleh ada bacaan lain. Koran apa, tidak boleh ada buku lain. Alkitab hanya diizinkan. Jadi saya baca bolak-balik. Saya pikir kalau 1 selesai tamat, barangkali bebas. 2 kali barangkali bebas. Terus saja sampai 25 kali. Sekarang sudah bebas sekalipun belum tamat-tamat, saudara. Jadi kalau saudara ingin tamat belajar Alkitab, saya anjurkan berdoa supaya masuk penjara. Jadi bisa ada waktu, saudara. Nah, makanya jangan sampai masuk penjara baru baca Alkitab. Jadi rupanya secara tidak langsung Tuhan pakai kesulitan kita, masalah kita, termasuk pemeriksa yang kira-kira seperti itu dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang ada pemeriksa yang baik, pura-pura baik, ada yang juga jahat. Wah, segala sesuatu. Ada yang
bentak-bentak saya. Apa betul saudara percaya Yesus itu bisa menyelamatkanmu? Betul. Mana buktinya? Saya terangkan. Mana? Sudah selesai memeriksa, yang lain kosong semua, dia datang sendiri. Aku juga orang Kristen, tahu tidak? Supaya mereka dengar itu. Oh, gitu. Jadi dari situ, jadi semuanya. Dan ada yang saking jahatnya. Saya pernah di strom. Orang lain di strom itu supaya suruh ngaku maling. Saya di strom suruh nyangkal. Apa yang saya percayai? Di strom pingsan, gotong ke kamar. Besok diperiksa lagi, strom lagi pingsan, strom lagi pingsan. Saudara, saya waktu ditangkap itu sedang sekolah pendeta di Batu Malang. Batu Malang tahun 74 itu sangat dingin. Dan saya ini punya penyakit rematik. Kalau sudah dingin, waduh luar biasa. Bengkak semua. Zaman dulu kasih Remason 3 botol juga tetap saja tidak bisa tidur, saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah di strom, rematiknya sembuh sama sekali. Oh iya. Sampai hari ini tidak pernah kumat. Meskipun dingin seperti Holland, nggak kumat. Saya heran sendiri. Saya tanya, waktu orang nyetrum saya, dia berniat ingin menyembuhkan rematik saya? Dia ingin menyembuhkan atau ingin membinasakan? Dia ingin membinasakan, tapi di tangan Tuhan, Tuhan pakai sebaliknya menjadi berkat bagi kita. Jangan takut dengan niat orang jahat. Jangan takut apa yang orang perlakukan pada kita. Yang penting kita bergantung kepada Tuhan. Tangan Tuhan ada di atas kita. Dia sanggup membalikkan itu menjadi berkat atas hidup kita. Amin. Karena itu percayalah, tangan Tuhan malam hari ini meliputi kita. Kuasa Tuhan, dia sanggup mengubah segala galanya.